Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sofianto, Taruna Penyuluh Perikanan Politeknik Indonesia Perikanan Jakarta. Di sini saya akan berbagi tips atau berbagi ilmu tentang cara budidaya cacing sutra. Yang perlu diketahui, cacing sutra atau yang biasa disebut dengan Sodifar sp merupakan komponen yang paling penting pada segmen pembenihan ikan, terutama untuk benih lele, ikan koi atau ikan hias lainnya. Cacing sutra memiliki kandungan protein yang cukup bagus, yaitu 57%, yang bagus untuk pertumbuhan larva ikan. Berikut merupakan langkah-langkah cara budidaya cacing sutra. Simak video ulasan berikut. Langkah yang pertama yaitu persiapan wadah menggunakan nampan yang disusun secara bertingkat. Nampan yang digunakan yaitu nampan yang berukuran panjang 39 cm, lebar 20 cm, dengan tinggi 12 cm. Kemudian, lubangi bagian bawah nampan menggunakan cutter atau bor sebagai lubang pipa. Selanjutnya, beri pipa akuarium sebagai tempat sirkulasi air dengan ketinggian dalam nampan 6 cm dan bawah nampan 6 cm. Kemudian lem dengan lem akuarium, setelah itu biarkan hingga kering. Langkah yang kedua yaitu mempersiapkan pakan cacing sutra. Pakan yang digunakan adalah ampas tahu yang sebelumnya sudah difermentasi. Pakan difermentasi menggunakan probiotik E4 perikanan, molase, dan juga air. Untuk memfermentasi 1 kg pakan digunakan 100 ml air, 10 ml E4 perikanan, dan 10 ml molase atau tetes tebu. Setelah tercampur, probiotik diberi aerasi selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah selesai, probiotik siap digunakan. Di sini saya menggunakan ampas tahu. Pertama, siapkan ampas tahu sebanyak 1 kg dan tuangkan larutan probiotik yang sudah disiapkan. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, simpan pada toples untuk penyimpanan dan diberi lubang dengan selang sebagai rongga udara untuk menguap. Tunggu fermentasi 5-7 hari untuk siap digunakan. Langkah ketiga yaitu persiapan lumpur yang akan digunakan sebagai media pemeliharaan cacing sutra. Lumpur yang kita gunakan adalah lumpur sawah yang sudah dibersihkan menggunakan jaring. Setelah disaring, lumpur dimasukkan ke dalam nampan dengan ketinggian 3-4 cm. Nampan yang sudah terisi lumpur kemudian diisi air dengan ketinggian 2 cm untuk mendapkan lumpur. Proses pengendapan dilakukan selama 2 hari sampai air terlihat cukup bening. Langkah keempat yaitu penebaran starter cacing sutra. Sebelum ditebar, saya menimbang cacing sutra terlebih dahulu. Masing-masing nampan saya tebar cacing sutra sebanyak 50 gram. Proses penebaran cacing sutra secara merata pada permukaan lumpur. Setelah beberapa menit, cacing sutra akan masuk ke dalam lumpur. Kemudian kita nyalakan pompa air supaya air tersirkulasi. Langkah yang kelima, pengecekan dan pemberian pakan cacing sutra. Pengecekan yang dilakukan yaitu mengecek suhu dan pH air
yang dilakukan setiap 2 hari sekali untuk melihat kondisi media pemeliharaan. Pemberian pakan cacing sutra. Sebelum pakan diberikan, matikan mesin pompa untuk menghentikan sirkulasi air. Selanjutnya, siapkan pakan yang sudah difermentasi. Kemudian, berikan pakan secara merata pada permukaan lumpur. Masing-masing nampan diberikan pakan sebanyak 1-2 sendok makan atau 5-10 gram. Setelah selesai, biarkan 10 hingga 15 menit sampai pakan mengendap. Setelah itu, nyalakan mesin pompa kembali untuk sirkulasi air. Langkah ke-6 adalah panen. Cacing sutra yang sudah berumur 45 hari sudah dapat dipanen. Panen dilakukan dengan cara menyaring cacing sutra dari lumpur dengan saringan. Pertama, siapkan ember air dan saringan. Tuangkan lumpur pada nampan di saringan yang sudah disiapkan. Kemudian kerucuk dengan air. Setelah itu, kocok-kocok sampai lumpur dan cacing terpisah. Lakukan secara berulang sampai cacing tersaring hingga bersih. Sudah, timbang cacing sutra untuk mengetahui pertumbuhan cacing sutra yang dipelihara. Hasilnya adalah 209 gram. Laju pertumbuhan cacing sutra yaitu berat panen dikurangi berat tebar dibagi lama pemeliharaan. Hasil pertumbuhan cacing sutra 3,5 gram per harinya per nampan. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.